Oke Wimbro, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita membuat vlog di bulan Syawal ya. Oleh karena itu saya mohon maaf lahir batin kepada Wimbro sekalian. Oke, sebelum lanjut jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Kali ini saya akan memberikan guide ya, operational guide untuk radio Kenwood TS790 all band ya. Di sini saya menggunakan 144 dan 430 atau 2 meter dan 70 cm. Untuk 1200-nya modulnya tidak ada. Oke. Jadi saya mulai dari sebelah kiri dulu. Di sini ada modul, bukan modul, power ya. Tombol power on off. Ini fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan sudah pasti. Kemudian ini di sini adalah function lock. Jadi kalau ini kita pencet, maka ada lampu function lock di sini menyala. Ini tidak bisa kita operasikan, semuanya tidak akan kita bisa operasikan kecuali kita lepas kembali. Ini pun tidak bisa ya. Hanya tombol PTT yang bisa. Oke. Sebelahnya ada tulisan 144 ATT, ini artinya atenuator. Ini untuk 2 meter band ya, alias untuk di frekuensi 144. Kemudian sebelahnya ada 1200 MHz ALT. Ini sudah pasti untuk modul 1200. Kondisi sekarang ini tidak ada, dan ini juga tidak terpakai sepertinya. Atenuatornya tidak ada. Oke, bergerak ke sebelah kanan. Di sini ada sinyal. Saya akan dekatkan. Mohon maaf kalau misalkan berbayang ya. Nah, di sini ada sinyal meter. Yang paling atas itu sinyal meter, kemudian yang paling bawah itu adalah RF powernya. Jadi RF powernya ada kekuatan dari 0 sampai 10 ya. Kemudian di bawahnya lagi itu adalah ALC. Biasanya kalau menggunakan mode selain FM, LSB, dan USB, kita bisa ngeset mic-nya jangan lebih dari area ini. Jadi ketika kita ngobrol, kalau bisa di area ini, kalau lebih nanti pecah. Oke, itu fungsinya. Jadi kalau misalkan mau ngelihat sinyal, ini sekarang lagi mode receive ya. Ini sampai 40 dB. Oke, tapi kalau misalkan kita mau transmit, ini kita bisa transmit. Kita coba cari channel kosong dulu. Ini, kemudian kita transmit, nanti kelihatan RF powernya. Ini saya menggunakan mode paling tinggi ya, mode high. Oke. Kemudian di sebelah kanannya lagi, ini ada banyak indikator. Ada indikator band yang kita pilih, modenya FM kah, kemudian LSB kah, USB kah, CW kah, atau CW Nero kah. Di sini bisa kelihatan. Kemudian di atas itu ada memory channel kah, atau VFO, VFOA, atau VFOB. Di bawahnya ada frekuensi. Di sebelah sini ada channel memorinya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke mode memori, nah ini baru kelihatan di sini memori berapa. Oke, kemudian ada beberapa indikator lainnya yang berfungsi ketika ada tombol yang kita pencet. Ini adalah main function, main radio kita ya. Kemudian yang sebelah sini adalah sub radio kita, sub RX, dan ini cuma bisa RX saja. Ini kondisinya sekarang off. Jadi kalau misalkan kita mau mengaktifkan, kita pencet tombol function sub. Nah ini, kemudian kita tekan tombol bandnya. Sorry, ini ya bandnya. Nah ini baru mengaktifkan. Karena saya jarang menggunakan UHF, biasanya saya matikan dengan cara tekan band. Kalau untuk switch dari main ke sub, ini ada tombol yang ini. Kita aktifkan dulu subnya, kemudian kita switch. Nah, yang ini jadi receive, yang ini jadi mainnya. Yang VHF jadi sub, yang UHF jadi mainnya. Kalau mau dibalik, ini enggak dibalik gitu ya. Ini kita matikan lagi. Cara matikannya seperti itu. Kemudian ini untuk mode VFO atau memori. Saat ini sekarang lagi di mode memori. Kalau tekan lagi, ini adalah mode VFO.
oh sorry, di main ya, VFO. Nah ini VFO, VFOA atau VFOB, kita nggak pilih dengan ini. Kalau ini untuk VFOA sama dengan B. Ini untuk pemilihan bandnya. Jadi kalau dipencet ini bandnya maka mau pindah dia. Coba saya nyalakan dulu ininya. Tidak bisa nyala. Ini modenya mode OVFO ya. Nah itu band itu, oh pemilihan band ya. Band itu pemilihan band antara band VHF, UHF atau yang 1200. Jadi saat ini di main saya, ini main itu UHF, ini VHF. Kalau ada 1200 dipencet lagi ada 1200. Itu kemudian ini untuk pemilihan MHZ nya dikit yang di sini ya. Nah itu dia, kita tinggal putar, itu dia caranya seperti itu. Ini untuk pemilihan MHZ. Kalau misalkan kita nonaktifkan maka kita akan bermain di per stepnya ya. Di sini stepnya adalah 5 step. Oke, bagian sini sudah. Kemudian ini rotarinya ya, ini rotarinya. Di sini on air adalah untuk menginisiasikan ketika kita transmit. Ini ketika kita ada receive. Untuk lock, jadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini sub frekuensi receive. Kalau yang ini yang main receive, ini sub frekuensi receive. Ini ALT nya yang tadi, tombol yang tadi. Oke. Bagian atas sudah tercover semua. Kemudian yang ini sub ini saya tukar dulu. Kita ke sub, oh sorry, iya sub, kita tukar subnya, kita nyalakan main. Oke, subnya kita matikan. Oh bisa, nyalakan lagi. Nah di sub itu sinyalnya itu yang ini nih. Jadi ketika kita berada di sub, untuk sinyal meternya ini terlihat ada angka sinyal 1 sampai sinyal 40. Nah ini barnya itu yang ini, tapi kalau main itu yang ini ya. Jadi melihatnya seperti itu. Dan ini tidak ada transmit, di sini tidak ada transmit. Saya kembalikan lagi itu ke situ, subnya saya matikan. Oke, bagian sebelah sini sudah, ini sudah, ini sudah, kemudian bagian ini kurang lebih sudah. Ini rotary. Kemudian bagaimana kalau kita mau menggunakan rotary yang lebih smooth atau lebih detail ya. Di sini ada tulisan CHQ. Ini kalau dipencet, oh modenya harus mode, oh sorry, kita main. Ini hanya berfungsi di main ya. Terus kemudian dipencet ini ya. Nah ini terlihat di situ lebih detail ya. Jadi ini kalau diputar ini lembut banget. Beda sama tadi kayak ada geriginya. Kalau ini lebih lembut, sangat lembut sekali. Jadi ini kalau misalkan mau main di LSB dan USB ini lebih berguna ya. Kalau kita pencet lagi, sorry, ini balik lagi. Nah ini yang mode per step. Oke, naik ke atas ini adalah mode. Jadi ada modenya ada 1 2 3 4 5, ada 5 ya. Mode FM itu ada FM auto, FM biasa. Jadi kalau FM auto itu mengikuti defaultnya pembuat pabrikan ya. Jadi di frekuensi tertentu nanti dia otomatis berubah ke USB atau LSB sendiri dan lain sebagainya. Itu kalau mode auto. Jadi kalau misalkan contohnya di sini saya ganti megahertznya ke 5. Nah 5 itu dia masuknya ke LSB kalau mode auto ya. Kalau 146 FM, 147 FM dan lain sebagainya. Ini dari 135 sampai 173 ya.
Oke, megahertznya saya hilangkan. Ini mode FM dan auto. Kemudian di sini ada mode USB LSB. Ini mode USB, ini mode LSB. Terlihat di sini indikatornya. Kemudian di sini ada mode CW dan CW narrow. Oke, lengkap ya di sini ya, all band soalnya. Biasa saya menggunakan FM ya. Oke, bagian ini sudah tercover. Ini rotary dial mainnya, ini sudah tercover. Beralih ke sebelah sini. Nah, di sini saya dari sini dulu. Ini modul voice ya. Di sini tidak ada modul voice. Kalau di install nanti dia akan ada robot yang selalu memberi informasi kita tombol-tombol apa yang sudah kita tekan atau frekuensi berapa yang kita dial. Kemudian ini ada proc. Ini mau dinyalakan on atau di off. Ini kayaknya bermain-main di mode selain dari FM deh. ALC seperti itu juga. Ini ALC, kalau yang ini RF ya artinya. Phone kalau kita menggunakan headphone. Nah, di sebelah sini ini adalah tombol-tombol fungsinya ya. Ada banyak, ada offset, tone, call, satellite, CT, CSS, ada step, ada reverse, ada split, ada scan. Kita bisa memindahkan frekuensi dari memori ke VFO. Kalau yang ini kita memasukkan memori, ini untuk mengclearkan, ini untuk mengaktifkan tombol function, artinya yang atas. Jadi kalau kita tekan yang ini, kita tekan tone misalkan, ini artinya kita menselect tone mana yang kita mau. Ini ada 855, 291,5 dan lain sebagainya. Itu caranya. Jadi kalau misalkan function offset, berarti kita select offset yang kita mau. Call seperti itu juga, satellite seperti itu, CSS juga, stepnya juga. Ini saya menggunakan stepnya 5. Reverse ini atasnya tuh untuk penggunaan speaker ya. Split atasnya trace, scan ini modenya TO atau CO. Ini untuk titik dan ini untuk 0. Jadi kalau misalkan kita mau input ya, di sini ada yang tulisannya backgroundnya putih, tulisannya hitam, itu yang ini. Tapi kalau misalkan backgroundnya hitam, tulisannya putih, itu yang ini. Jadi kalau misalkan ini, kalau misalkan klik ini, berarti yang dipilih itu adalah select tone. Oke. Tapi kalau misalkan kita mau dial 1 2 3 4 5 ini, kita harus tekan enter. Maka kita misalkan mau dial ke 1 4 2 titik, kemudian 0 saya ulang lagi ya, 142 titik 0200. Nah, ini channel DKI, kita coba in, bisa ini. Oke, clear untuk clear, scan untuk scan dan lain sebagainya. Kemudian untuk memilih tone, untuk memasukkan memori, ini juga bisa di sini. Sangat jelas sekali ya. Mudah, ini penggunaan dari Kenwood itu sangat mudah sekali dipelajari. Oke, ini sudah. Kemudian masuk ke bagian yang ini. Nah, seperti yang saya sudah bilang, ada main, ada sub ya, ada main, ada sub maksudnya. Sini untuk squealnya main dimainkan dari yang paling luar ini juga, yang sub juga bisa dimainkan, volumenya itu yang ini, AF nya ya. Nah, itu bisa digedein, bisa dikecilin sesuai maunya kita. Kemudian ini indikator kalau ada sinyalnya. Kalau kita bisa mute, ini tulisannya merah, ini juga bisa kita mute ya. Oke, untuk main itu karena dia yang di sub ini tidak bisa transmit, yang bisa transmit hanya di main, berarti di main itu lebih banyak fungsinya. Ada fungsi read yang bisa dipilih dari sini. Ini paling bawah itu adalah read dan EF shift. Read dan EF shift. Oke, ditekan read, nanti muncul di sini readnya berapa, tinggal digedein, kecilkan. Tuh, kecilkan.
Saya jarang menggunakan read ya, ini saya nonaktifkan. Begitu juga shift juga bisa kita pakai. Ini AGC fast, biasanya bermain-main di LSP USB biasanya pakai ini. Kemudian di sebelah sini adalah untuk mic. Nah, mic ini berfungsi kalau misalkan kita main di LSB atau USB. Yang tadi saya bilang jangan melebihi dari indikator yang bawah ini, ALC ya. Kemudian yang ini adalah transmit powernya. Ini bisa diatur 50% kondisinya atau 100%. Ini paling besar 15 watt. Jadi ini kalau misalkan saya pentokkan ke kanan, kurang lebih wattnya adalah 15 watt. Itu pengenalan dari tombol-tombolnya ya. Sekarang cara kita men-save sebuah memori. Misalkan kita mau frekuensinya adalah di 142.000 misalkan. Nah, ada 2 buah memori di sini. Dari memori 00 sampai dengan memori 329 ini adalah untuk duplex ya, untuk untuk simplex. Ini saya matikan dulu, kemudian saya switch. Oke, jadi ini yang subnya saya matikan. Subnya oke, off. Nah ini jadi saya ulang lagi, dari 0 sampai 29. Ini 29 itu untuk simplex, penyimpanan memori simplex ya. Tapi untuk duplex itu hanya bisa di 30 sampai 49 ya, cukup banyak sih, ini saya bilang cukup banyak. Terus kemudian selain dari itu ada memori alert dari VHF dan UHF. Kemudian ada channel priority 1 dan 2 untuk VHF dan UHF. Jadi ada priority, ada alert ya. Jadi alert ini fungsinya kalau channel-channel kita yang mau sering dipakai ketika ada aktivitas mau dikasih alert itu bisa. Jadi itu saya lupa tombol. Nah, ini ada alert nih. Jadi function alert. Ini artinya ketika ada sesuatu di channel A01, A1 dan juga A2, itu dia akan memberikan nada bibip atau apa gitu, mengindikasikan bahwa di channel alert ada aktivitas seperti itu ya. Ini di sini juga ada tombol indikator alertnya nyala. Oke, kita masuk lagi. Di sini saya menyimpan 144 ya, di memori 9 ya. Memori 9 ini misalkan saya mau simpan 142.000 misalkan, otomatis kita harus ke mode VFO. Tujuannya mau apa, yang simplex ya, kita nyimpan simplex dulu. Misalkan ini 142.000, kemudian saya pencet memory in, kemudian mau di mana 9, pencet lagi memory in. Oke, terus kemudian kita cek, pergi ke VFO atau memori. Nah, memori 9 sudah terisi. Oke, jangan lupa di set juga. Jadi kalau misalkan salah set ya, misalkan ini modenya USB LSP, kemudian kita simpan di memori 9. Nah, itu pasti nanti kesimpannya juga LSB di sini. Jadi jangan lupa untuk memastikan modenya apakah FM, USB, LSB ataukah CW. Satu itu. Kemudian untuk yang duplex saya agak-agak lupa ya.
Kemudian coba saya lihat di sini yang memori 38 misalkan. Oke, ini misalkan 142 juga. Kemudian saya mau menggunakan tone, saya pakai tone, ini LSB ya, FM, kemudian menggunakan tone. Oke, terus habis itu ini ada offset ya. Kalau ini oke, saya kasih memori tadi VFO nya berapa, 38 ya, memori in 38, kemudian saya pencet lagi. Oke, ini menggunakan, coba saya lihat tadi kalau di 141925. Oke, iya, berarti menggunakan VFOA dan VFOB. Misalkan kita menggunakan receive nya 142000, ketika mau transmit kita menggunakan frekuensi 141 misalkan 000. Kita tekan aja di sini 141.0000. Oke ya, ini VFOA nya ini. Maka kalau kita simpan memori, kemudian tekan yang ini lagi, masuk ke mode memori. Nah, ini dengarnya di 142000, ketika kita transmitnya di 141000. Jadi kita main di VFOA VFOB. Oke, sangat mudah sekali ya. Itu aja. Kemudian kalau kita mau hapus ya tinggal tekan clear kalau nggak salah. Oke, ketika ditekan clear yang lama, saya mau clear juga yang tadi barusan di 9 ini, tekan clear yang lama. Oke, sudah selesai. Oke, itu aja, kurang lebih seperti itu cara mengoperasikan daily use ya, cara menyimpan simplex, cara menyimpan duplex, berikut tone-nya, kemudian cara kita scan. Kalau cara kita scan gampang sekali, masuk ke mode VFO, kemudian kita tekan scan, dia akan nge-scan. Kemudian kalau mau bypass-nya seperti ini, dia akan nge-scan terus dia akan nge-scan tuh. Kalau mau stop scan-nya pencet aja lagi nih. Itu aja, apalagi ya yang paling sering, kurang lebih seperti itu sih. Nanti ini cocok untuk penggunaan satelit juga ya, makanya di sini ada mode satelit. Cuma saya belum banyak explore, saya baru mencoba untuk receive satelit saja di sini. Untuk TS790 radio dari Kenwood, ini masterpiece dari Kenwood, salah satu masterpiece dari Kenwood ya, untuk 3 bender namanya, 144, 430 dan 1200 MHz atau 1,2 GHz. Oke, radio cantik, lumayan besar ini, 2 jengkalan juga ada nih, 2,5 jengkal ya, 1,5 jengkal lah. Saya suka dengan modelnya. Kemudian cara pengoperasiannya sangat mudah sekali, tidak banyak yang ribet seperti Alinco dan lain sebagainya. Kemudian simple dan juga powerful pastinya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Terima kasih, tetap dukung channel saya. Salam sehat dan juga enjoy your life.